Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kehidupan, yang masih memberikan kita keimanan. Mudah-mudahan dengan semua itu kita bisa mengoptimalkan Ramadan akan memberikan hasil yang luar biasa. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang menjadi teladan bagi kita dalam semua hal, termasuk teladan di dalam bagaimana kita bisa mengoptimalkan Ramadan. Karena sesungguhnya Ramadan adalah saat yang tepat untuk mengoptimalkan amal-amal kebaikan kita, untuk memberikan perubahan-perubahan bagi diri kita dalam iman, dalam kepribadian, dan dalam amal-amal sosial. Dalam sebuah hadis Rasulullah telah mewanti-wanti kepada kita, jadidu imanikum, perbaharuilah imanmu, karena sesungguhnya dalam kehidupan kita tentu akan memiliki banyak tantangan-tantangan, banyak hal yang membuat kita itu bisa berkurang keimanannya atau bahkan jauh dari keimanan. Maka menjadikan Ramadan sebagai momen untuk perubahan dalam diri kita, baik itu perubahan kepribadian, perubahan iman, menjadi salah satu hal yang penting dalam diri kita. Salah satu hal yang bisa kita rubah dalam diri kita adalah bagaimana kita lebih bisa berlapang dada dan lebih bisa baik di dalam mengelola kehidupan, di dalam mengelola muamalah kita agar tidak terjadi permusuhan ketika kita bermuamalah dengan orang lain. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 137, Allah berfirman, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dari Quran surat Al-Baqarah ayat 137 tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita akan ada orang yang tidak suka dengan kita. Akan ada orang yang benci dengan kita. Bahkan bisa jadi kita pun juga memiliki rasa benci dengan orang lain, rasa tidak suka dengan orang lain, bahkan kita cenderung ingin memiliki atau ingin bermusuhan dengan orang lain. Ada beberapa sebab mengapa orang itu bisa bermusuhan dengan orang lain. Yang pertama, karena ada rasa iri atau dengki dalam diri kita. Rasulullah sudah berpesan kepada kita agar kita menjauhi rasa iri dan dengki. Karena dalam Al-Quran kita sudah bisa melihat bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang kisah Qabil dan Habil berawal dari rasa iri dan dengki dan pada akhirnya membuka pintu keburukan berikutnya, yaitu pembunuhan. Maka kalau kita lihat dalam psikologi Islam, salah satu ciri dari orang yang iri hati itu adalah kita merasa bahagia ketika mendapati orang lain itu dalam kondisi sedih atau diberikan cobaan yang besar oleh Allah. Tetapi kita merasa sangat berduka ketika orang lain mendapatkan nikmat yang diberikan Allah kepadanya dan kita tidak mendapatkan nikmat yang sama. Apa yang terjadi ketika kemudian seseorang itu diberikan nikmat terus-menerus sementara kita tidak? Tentu ketika kita iri, maka kita akan terus berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada orang tersebut dan kita tidak mendapatkannya, kita tidak bahagia, kita terus berpikir tentang itu, akhirnya kita tidak bisa bersyukur dan akhirnya kita bisa depresi. Kemudian yang kedua, sebab kenapa orang itu bisa bermusuhan karena berpaling dari kebenaran. Tadi sudah disampaikan bahwa Rasulullah senantiasa berpesan untuk terus-menerus memperbarui keimanan kita dengan datang ke majelis ilmu, dengan bertemu dengan orang soleh, dengan banyak mengkaji ilmu keislaman, karena sesungguhnya iman itu butuh nutrisi agar kita tidak berpaling dari kebenaran, agar kita bisa bersikap dengan baik dan pada akhirnya kita bisa berteman dengan banyak orang dan kita bisa mengelola rasa yang ada dalam diri kita dan pada akhirnya ketika kemudian kita senantiasa mengkaji ilmu agama, maka insya Allah hati kita akan dilembutkan dan kita mudah memahami orang lain dan kita jauh dari permusuhan. Kemudian yang ketiga, sebab kenapa orang itu bisa bermusuhan adalah terhalang dari tujuan. Setiap orang tentu punya cita-cita.
Setiap orang tentu punya impian, namun tidak semua orang siap dengan sebuah kegagalan yang ada. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sudah punya impian, tiba-tiba kita gagal. Kadang-kadang kita menyalahkan orang lain. Aku nggak keterima gara-gara ada A. Aku nggak keterima karena si B. Padahal sesungguhnya ketika kita melihat konsep-konsep dalam Islam, tidak ada yang kemudian takdir yang datang kepada diri kita itu kecuali atas izin Allah. Dalam psikologi Islam, seseorang yang selalu menyalahkan orang lain, maka sesungguhnya dia tidak percaya diri di dalam dirinya. Ada hal yang ditutupi dalam dirinya, kemudian dia menyalahkan orang lain. Inilah kenapa kita diminta untuk memahami konsep qada dan qadar dalam diri kita. Jika seseorang itu yakin bahwa setiap apa yang terjadi kepadanya karena izin Allah dan itu adalah yang terbaik, maka sesungguhnya tidak akan ada muncul dendam kepada orang lain, tidak akan muncul rasa untuk menyalahkan orang lain, dan tidak akan muncul permusuhan. Sebab selanjutnya kenapa orang itu bisa bermusuhan adalah karena terancam dalam sebuah kedudukan. Ketika kemudian Allah memberikan nikmat kepada kita berupa kedudukan, kita ingin kedudukan kita itu tidak ada yang menggesernya, dan kita mudah curiga kepada orang lain, bahwa orang lain itu akan mengambil hak kita, bahwa orang lain berusaha untuk mengambil apa yang terjadi dalam diri kita, atau apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Muncul terus kecurigaan-kecurigaan yang tidak beralasan dalam diri kita, maka akan muncul ketakutan-ketakutan, dan pada akhirnya kita menjadi bersikap tidak baik terhadap orang tersebut. Kita menjadi curiga kepada orang tersebut, kita menjadi bersikap tidak bagus dan akhirnya memusuhi orang tersebut karena kita merasa bahwa kedudukan kita terancam. Inilah kenapa mengelola perasaan kita itu menjadi sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Tentu kita sudah mendengar ada sebuah kisah salah seorang sahabat Rasulullah yang masuk surga. Ketika kemudian ditanya amal-amalnya, ternyata tidak ada istimewa dalam amal-amal itu kecuali satu. Ketika mau tidur, sahabat tersebut senantiasa memaafkan kesalahan saudaranya dan kemudian tidak ada rasa iri, ataupun dendam dalam dirinya. Dan yang terjadi, sahabat itu masuk surga karena memiliki perasaan-perasaan tersebut. Inilah kenapa kita diminta juga untuk meniru sahabat tersebut agar bisa tidak memiliki dendam terhadap orang lain dan tidak bermusuhan dengan orang lain. Kemudian selanjutnya, sebab kenapa kita bermusuhan adalah mempertahankan harga diri yang salah. Terkadang ketika harga diri kita dijatuhkan, kita merasa orang lain begitu jahat terhadap kita. Kita kemudian bermusuhan kepadanya, tidak mau menjalin persahabatan dengannya lagi, dan bahkan memutuskan silaturahim. Dan pada akhirnya kadang muncul tidak mau memaafkan, sehingga begitu banyak penyakit-penyakit yang datang dalam diri kita karena tidak mau memaafkan. Bahkan dalam psikologi, memaafkan itu menjadi salah satu terapi tersendiri bagi orang yang menderita sakit. Jika seorang datang ke seorang psikolog, jika seorang datang ke konselor, biasanya akan ditanya apa permasalahannya, apa yang selama ini mendasarinya, dan di situ akan terkuat. Salah satunya bisa jadi karena tidak mampu memaafkan. Dan orang berbondong-bondong ikut terapi memaafkan karena begitu banyak permasalahan-permasalahan hati yang timbul dari sebuah kata yang bernama permusuhan. Selanjutnya, sebab kenapa orang bisa bermusuhan adalah karena kesombongan yang ada di dalam diri. Kita hidup tentu ada banyak orang yang diberikan kenikmatan. Ada yang diberikan harta yang banyak, ada yang diberikan pangkat yang tinggi, ada yang diberikan seorang yang ilmunya sangat luas. Berbagai hal tersebut menjadikan seseorang terkadang tidak bisa mengelola diri dan pada akhirnya akan membuat orang tersebut sombong. Ada sebuah teladan dari Rasulullah ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman. Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz bin Jabal, ketika kamu pergi ke Yaman, katakan kepada mereka, yang pertama, apakah kalian sanggup beriman dengan mengucapkan la ilaha illallah?
ketika mereka mengatakan sanggup, katakan kepada mereka, apakah kalian sanggup melakukan sholat? Ketika mereka mengatakan sanggup, katakan kepada mereka, apakah kalian sanggup untuk berzakat dan bersedekah? Ketika kemudian mereka sanggup, katakan lagi kepada mereka, apakah kalian sanggup dan harus waspada terhadap doa orang yang telah kalian zalimi? Ketika kalian sanggup, maka sesungguhnya kalian sudah masuk Islam. Inilah kenapa Rasulullah itu berpesan dengan urutan yang sangat luar biasa. Yang pertama tadi adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, dan yang keempat adalah waspada terhadap doa orang yang zalim. Dengan urutan yang sangat luar biasa itu, karena sesungguhnya Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, orang yang beriman, orang yang sudah sholat, dan orang yang bersedekah atau berzakat belum tentu terhindar dari rasa sombong, dan belum tentu kemudian bisa mengelola kezaliman tadi, ya, karena merasa lebih tinggi atau merasa lebih baik, kemudian dia zalim terhadap orang. Inilah sebuah pesan yang sangat luar biasa kepada kita. Yang terakhir, kenapa orang itu bisa bermusuhan? Karena salah paham di dalam bersikap. Hidup dengan orang lain dengan begitu banyak karakter, kadang-kadang tidak mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga menimbulkan salah paham di dalam bersikap. Sebagai contoh, ketika kita berkomunikasi dengan bahasa tulisan, di WA misalnya, kadang kita dengan emotikan yang salah. Padahal kita sebenarnya maksudnya bukan seperti itu. Kita mau ngetik emotikan senyum, tetapi kita nulisnya emotikan marah. Kita berbicara sebenarnya maksud kita bukan A, yang diterima oleh orang lain dalam bahasa tulisan itu adalah B. Ataupun ketika kita berbicara dengan orang pun, kadang-kadang kita menganggap hal ini lumrah, tetapi orang lain menganggap hal itu menyakitinya, sehingga memunculkan permusuhan. Inilah kenapa dalam psikologi, ketika orang itu belum mampu berkomunikasi dengan dirinya, maka dia tidak akan mampu berkomunikasi dengan orang lain. Ketika orang itu masih menganggap atau masih belum bisa berkompromi dengan diri sendiri, maka dia tidak akan bisa berkompromi dengan orang lain. Jadi ketika kemudian kita mau berkomunikasi dengan orang lain, baik itu bahasa lisan maupun tulisan, pastikan kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Ini sudah tepat nggak ya bahasanya? Oh, bismillah, tepat. Maka tepatlah ketika kemudian Nabiullah Musa alaihissalam selalu berdoa, Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Itu karena tadi ya, bahwa sesungguhnya bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, itu mudah-mudahan orang lain itu bisa menerima kita, bisa bersikap lapang dada, dan pada akhirnya tidak memunculkan permusuhan dalam diri kita. Mudah-mudahan Ramadan menjadi momen bagi kita untuk memperbaharui diri kita, memperbaharui iman kita, memperbaharui kepribadian kita, dan memperbaiki amal-amal sosial kita. Termasuk salah satunya adalah kemudian kita bisa berlapang dada dan kita bisa menghindari permusuhan dan mengelola rasa yang ada di dalam jiwa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.